Jumpa lagi dengan saya, Bagawan Kinayungan di kalangan arena informasi dan opini yang mengedukasi. Kita kupas lagi, karena beritanya semakin menghebohkan, yaitu kasus Jampitsus Febri Ardiansyah yang sudah dinyatakan sebagai tersangka, dan itu luar biasa dari pihak kepolisian telah berhasil membongkar korupsi, mega korupsi yang luar biasa di Indonesia ini di zaman pemerintahan Prabowo Subianto. Hanya terjadi sebuah keanehan, seakan-akan seperti barter antara kejaksaan dengan kepolisian. Dan waktu itu Febri belum diperiksa dan kasusnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi kesannya itu ya seperti jeruk makan jeruk, karena yang akan memeriksa penyidikan itu ya temannya sendiri, justru juniornya Febriansyah. Nah, disinilah sehingga terjadi keanehan. Apa sih kesalahannya? Yaitu bahwa Febri Ardiansyah ini, Jampitsus Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, itu terkait kasus korupsi dan TPPO terkait Asabri ya di situ. Ini luar biasa, Anda sudah tahu. Tapi yang saya masalahkan bukan masalah Febrinya dan apapun, tapi tentang kerjasama antara kepolisian dengan kejaksaan ini. Nah, ini disoroti keras oleh mantan Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Nah, sekarang pertanyaan saya yang besar, ini skandal kejaksaan. Beranikah Prabowo Subianto mencopot Jaksa Agung? Kita dengarkan Pak Mahfud. Tidak salahlah jika ada yang mengatakan bahwa pengalihan perkara mantan Jampitsus Febri Ardiansyah ini adalah produk kompromi dari perang proksi. Mengingat latar belakang penanganan kasus ini yang banyak ranjau politisnya, tidak salahlah jika ada yang mengatakan bahwa pengalihan perkara mantan Jampitsus Febri Ardiansyah ini adalah produk kompromi dari perang proksi, bukan jalan penegakan hukum yang konsisten. Banyak yang curiga bahwa pengalihan atau penyerahan kelanjutan penyidikan tersebut ditujukan untuk mengaburkan perkara ini atau untuk melokalisir perkara ini agar jangkauannya terbatas pada tersangka yang sudah ditetapkan dan tidak boleh menyentuh yang lain. Bahkan bisa juga ini merupakan jalan untuk mencoba meniadakan kasus, meskipun hal itu kecil kemungkinannya. Skenario-nya adalah begini. 1. Dengan dialihkannya kasus yang tersangkanya belum diperiksa oleh penyidik Polri ini, maka tersangka Febri Ardiansyah bisa mengajukan pra-peradilan dan mungkin saja menang karena dia dijadikan tersangka tanpa diperiksa lebih dulu, kemudian kasusnya dialihkan ke kejaksaan, bukan dilimpahkan. Kalau dilimpahkan itu secara hukum benar, tapi harus diperiksa dulu. Yang kedua, mungkin saja Febri tidak mengajukan pra-peradilan, tetapi kejaksaan sengaja memperlambat kelanjutan penyidikan, bahkan bisa mementahkan beberapa bagiannya, sehingga masalahnya terlokalisir pada tersangka yang sudah ada tanpa boleh merambah ke yang lebih atas atau tanpa boleh merambah ke pelaku-pelaku lain yang mungkin juga ikut terlibat. 3, bisa saja kasus ini diambangkan untuk pada akhirnya dideponer. Kalau ini terjadi, sungguh mengerikan. Adakah kita ini akan sungguh-sungguh memberantas korupsi jika begini cara yang dilakukan? Nah, Sobat Kinayungan, jadi apakah publik bisa percaya dengan hal-hal seperti ini, pemberantasan korupsi seperti ini?
Padahal mantan Jampitsus yaitu Febri Ardiansyah itu termasuk pejabat tinggi, bahkan rumahnya pun dilindungi oleh kepolisian, oleh TNI maksud saya, dijaga oleh TNI. Dan itu ada kepresnya ya, jaksa-jaksa tingkat tinggi itu di pemerintahan Prabowo itu dilindungi atau dijaga oleh TNI. Dan maksudnya apa ya, untuk mengamankan apa ya, Anda bisa terka sendiri apa yang diamankan, pejabatnya atau kasusnya. Dan itu publik bebas-bebas saja. Yang terpenting yaitu sudah saatnya ya, Jaksa Agung muda ya, maksud saya Jaksa Agung ini diganti. Siapa penggantinya? Ya lebih baik itu diganti oleh Profesor Dr. Mahfud MD. Karena beliaunya sangat ahli di bidang ini dan orang publik percaya bahwa Mahfud MD adalah orang yang bersih sejak zamannya pemerintahan Presiden Jokowi. Nah, di sini perlu dipertimbangkan oleh Prabowo. Hanya pertanyaannya, beranikah Prabowo mengganti Jaksa Agung yang sekarang dengan Pak Mahfud MD? Tapi banyak publik mengatakan kalau tidak ingin Indonesia itu menjadi Indonesia gelap hukumnya, Indonesia hitam hukumnya, ya perlu dipertimbangkan Jaksa Agung diganti dan pejabat yang baru adalah Mahfud MD. Sampai sekian perjumpaan dengan saya Pak Kawan Kinayongan. Kita ikuti peristiwa-peristiwa berikutnya. Wassalam.